Oke, ini review terakhir untuk figur-figur Thunderbirds Argo karena gue nggak punya karakter penjahatnya si The Hood itu. Ya dia ada figurnya tapi gue nggak beli ya itu gue akan coba bahas lain kali kalau gue punya. Dan untuk review terakhir kali ini gue akan membahas tidak lain tidak bukan adalah Alan Tracy. Jadi dia adalah anak paling kecil di keluarga Tracy. Dia mungkin harusnya anak remaja sih, tapi role-nya adalah sebagai astronot di mana itu lebih apa? Anggaplah lebih berbahaya sih daripada kakak-kakaknya. Jadi kan Scott pilot, pilot biasa, pilot bawah atmosfer, pesawat terbang di bawah atmosfer. Terus John space monitor sih. Tapi ya emang dia kebanyakan ngendon di Thunderbird 5. Terus Virgil masih pilot juga sama kayak Scott. Terus Gordon itu aquanaut alias penyelam, role-nya sebagai penyelam dan dia bisa sampai keluar angkasa sendiri. Jadi ini figurnya masih buatan Vivid Toys juga sama kayak yang kemarin. Aksesorisnya sama seperti biasa adalah helm dan um, dibungkusnya bilang ada ini Gravity Rockets. Nih, ini adalah Gravity Rockets. Jadi apa? Bentuknya sih kayak apa ya? Buat kalau lo lagi ngecor tembok rumah yang buat ngeratain itu atau mungkin ya setrika atau oh itu tuh eh apa alat yang buat shock detak jantung itu Devil Breather ya, Devil Breather itu ya yang buat ngasih kejut kalau jantungnya berhenti bergerak. Ya bentuknya kira-kira kayak demikian lah, tapi akan gue jelasin sebenarnya bukan Devil Breather atau apapun itu. Ya jadi dua alat ini tuh masuk di kantongnya dia yang ada di kiri sama kanan. Nah, kenapa namanya Gravity Rockets? Karena memang fungsinya itu adalah karena dia astronot dan dia perlu bergerak terbang. Jadi kalau kalian tahu contoh gampangnya apa ya? Mobile Suit Gundam deh. Kayak baju astronot pilot-pilot mobile suitnya di sana kan kalau dia keluar dari MS-nya dan lagi mengambang di luar angkasa dia butuh roket pendorong dan itu kecil sih. Dan kalau yang di Gundam itu kan dia nempel di bagian pinggang belakang ini samping-samping. Oh, kayak Casern. Gue lupa. Gampangnya kayak anime Casern itu kan roketnya ada di pinggangnya juga. Paha sih, paha atau pinggang samping. Ya, moldnya oke. Masih tetap gue akan bilang tinggal mengcopy dari CGI model. Cuman yang jadi sedikit masalah sih rasanya kepalanya terlalu mendongak. Kalau kalian lihat dia tuh kayak kepalanya tuh nggak lurus sama badan gitu. Jadi dia mukanya tuh rada-rada naik. Moldnya oke, detail kayak sebenarnya kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada lubang kecil dan itu emang ada di kostum aslinya juga. Aduh, pilek. Ya seperti itu. Terus ya detail lah. Sampai ininya juga yang ada di tangan kirinya dia kayak komputer kecil gitu. Helmnya lagi-lagi sama juga, tinggal masukin dari belakang lalu tutup. Dan ini oh sorry sebelum kita membahas secara kesimpulannya sih apa? Gue lupa paint jobnya sih cuman nggak rapi yang di situ sih. Tuh yang ada merah di atas ini, di atas gravity rocketnya. Itu doang. Dan ya ini sama sih dia masih ada kayak beset-beset gitu. Ada lecet-lecet gitu karena emang jarak paha sama pinggulnya terlalu keras. Oh, dan dia artikulasinya sih ini nggak full 90 derajat sih, malah kayak ya setengah jalan lah mungkin 45 derajat. Jadi dia ada agak kaku. Lalu juga karena suatu hal dia tuh tangannya nggak bisa masuk nggak bisa bener-bener lurus turun, dia pasti akan agak nyamping gitu. Jadi bukan karena ini sih, bukan karena gravity rockets ini sih. Jadi emang dia kayak apa? Sesuatu di bagian ketek dari armornya tuh menahan dia untuk tangannya lurus ke bawah. Ya, oh dan terus penggunaan gravity rockets-nya itu keluarin dari pinggangnya, lalu bisa dipasang di tangan. So, sekali lagi bukan alat picu jantung yang buat pengejut itu, listrik pengejut itu, tapi ini lebih apa? Kayak magnetic clamp ya. Jadi dia tuh kayak buat nempel di lapisan logam. Misalkan dia lagi menginspeksi suatu satelit luar angkasa dan dia harus menempel di dindingnya. Jadi kayak Spider-Man tapi di luar angkasa. Klek.
Ya jadi kira-kira gitulah maksudnya Gravity Rockets ini dan bisa ditempel kedua tangan. Ya, jadi emang ini udah figur terakhir dan menurut gue sih ini figur teraman kedua setelah Gordon ya. Jadi memang kakak-kakaknya tuh kayak nggak ada yang perfect. Oh, dia masih ada tendensi apa kecenderungan untuk jatuh ke belakang. Tapi nggak separah Virgil sih mestinya. Iya, nggak separah Virgil. Dia masih masih bisa menopang dirinya sendiri. Dan sebagai penutup, karena sudah menonton semua video review gue ini, alangkah baiknya kalau gue, aduh bentar, nah, apa gue akan memajang eh keluarga Tracy, jadi maksudnya dari Scott sampai Alan semuanya dalam satu video. Jadi ini Scott, ini Alan, Gordon yang muda di posisinya di dalam, terus Virgil di pinggir, dan Scott lagi kan, John di pinggir juga. Duh. Jadi inilah kalimat anggota Tracy Boys, keluarga Tracy dari apa untuknya organisasi International Rescue, sebuah organisasi yang mereka jalankan bersama apa orang pintar mereka yaitu Brains dan Keio, anak dari pembokat mereka, asisten rumah tangga. Jadi emang ini mereka berlima, Scott, John, Virgil, Gordon, Alan. Dan lucunya ya, sekedar ngasih tahu aja mereka tuh sebenarnya kayak Power Rangers Inggris menurut gue ya, Super Sentai Inggris. Jadi jauh sebelum apa Himitsu Sentai Go Ranger lahir, Inggris sudah bikin duluan dengan nama International Rescue Thunderbirds. Ya, jadi memang mereka tuh berlima, Super Sentai banget. Belum lagi, kenapa super pun juga karena mereka punya kendaraan-kendaraan besar sih, meskipun bukan super robot. Tapi ya itu, Thunderbirds pertama lahir di 1996 dan apa remake-nya, reboot-nya itu keluar di tahun lalu 2015. Langsung ngerilis berbagai mainan, kendaraannya, um, roleplay kayaknya cuman kostum sih, kostum buat anak-anak. Terus juga ini action figurnya mereka berlima. Kalau gue sih cuman bilang kalian coba nonton dulu sih, serialnya tuh bagus, bener-bener anti mainstream. Apa awal-awal mungkin agak cheesy, cringe gitu, tapi lama kelamaan tuh kalian tahu bahwa kayak untuk menyelesaikan suatu cerita tuh gak perlu ngancurin monster gitu, lebih untuk nyelamatin nyawa orang. Keren, keren banget. Gue tiap nonton tuh kayak rasanya semangat naik. Soalnya mereka serialnya tuh tentang apa, menyelamatkan orang dari bencana kan, rescue. Dan mereka tuh nggak kenal lelah juga. Ini gue nyedot ingus bukan karena nangis ya, tapi emang Thunderbirds itu kayak nggak bagus-bagus banget, tapi kalian mesti coba nonton banget, karena itu serial yang gila gitu loh. Maksudnya serial aslinya gila, tapi juga serial remake-nya gila. Itu sih yang bisa gue bilang. It's just the madness doesn't stop here. Tapi kalau kalian udah nonton, haruskah kalian punya figur-figurnya ini? Kalau dari review gue kemarin sih ya itu tergantung kalian. Tapi menurut gue yang apa? Gue sih punya karena adanya cuman ini. Nggak ada yang lebih bagus lagi dari ini, dan ya mumpung kemarin diskon di Hobbylink Japan, jadi gue borong 5-5-nya juga. Gue belinya lewat temen gue, jadi dia perantaranya, middleman. Dan ya jadi emang satunya ini 150.000, jadi aslinya berapa, hampir 1.000 yen apa ya, 800 yen apa diskonnya gue lupa. Tapi memang karena satu dan lain hal, jadi per kepalanya 150.000. Tapi lebih baik daripada 250.000 tapi figurnya jelek. Tunggu, bukan
bukan, figurnya sih aslinya 1.500 yen apa 2.000 yen ya, pokoknya daripada gue bayar per kepala 300.000 tapi jelek kan kayak lebih nyesek gitu loh, mending udah di diskon jelek ya udah gue terima nasib aja, gue udah bisa menerimanya maksudnya. Terus kalau kalian memang nontonin video ini, kalian boleh komen apa dengan, karena gue akan bertanya dari 5 ini mana yang merupakan favorit kalian, mana yang kalian suka, baik itu secara mungkin karakter di serialnya atau secara mainannya, mana dari yang sudah gue review sejauh ini mana yang kalian suka. Ya itu sih yang cuman mau gue bilang. Jadi akhir kata, ini adalah review Ellen Tracy sekaligus untuk menunjukkan keluarga Tracy untuk dari International Rescue untuk serial Thunderbirds Argo. Gue Berto, undur diri dulu, sampai jumpa di video review berikutnya. Oke, see you next time.